Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Old Boy Story. Kali ini, Old Boy Story akan membahas alur cerita dari film yang berjudul The Beach House yang dipersembahkan oleh Lost Park Film. Film ini dirilis pada tahun 2019 dan dibintangi oleh Liana Liberato sebagai Emily, Noah Lee Cross sebagai Randall, Jack Weber sebagai Mitch, dan Marian Nigel yang memerankan sosok Jen. Seperti biasa, tidak bosan-bosannya saya mengingatkan kepada teman-teman untuk tidak lupa mengklik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar terus mendapatkan update video terbaru dari channel ini. Dan juga perlu untuk kalian ketahui bahwa konten ini full spoiler. Di awal film, kita akan diperlihatkan kawasan perumahan di pinggir pantai dengan pemandangan yang sangat indah. Meskipun begitu, anehnya tempat tersebut tampak sepi dan sama sekali tidak ada aktivitas apapun. Selang beberapa waktu kemudian muncullah sebuah mobil yang dikendarai oleh Randall dan kekasihnya Emily. Mereka tampak menuju ke sebuah rumah pantai yang merupakan milik dari ayah Randall sendiri. Setibanya di sana, Randall yang sudah keburu nafsu segera mengajak Emily ke kamar. Dan ya, kalian tahu sendiri kelanjutannya. Beberapa jam kemudian, Emily yang terbangun dari tidurnya akibat kelelahan sehabis bercocok tanam, lalu menyadari kehadiran orang lain di dalam rumah tersebut. Wanita itu pun bergegas membangunkan Randall yang masih tertidur untuk memberitahukan apa yang kini tengah terjadi. Randall sempat terlihat panik, begitupun dengan wanita asing yang mereka temui di dalam rumah tersebut. Setelah melakukan pembicaraan singkat, Randall kemudian akhirnya sadar bahwa wanita parubaya yang ada di depannya adalah Jen, teman dari ayahnya sendiri. Tidak lama kemudian, Mitch yang merupakan suami dari Jen pun datang dan ikut memperkenalkan dirinya. Dari percakapan mereka, bisa diketahui bahwa kedatangan Randall dan Emily ke rumah tersebut ternyata tanpa sepengetahuan ayahnya. Mitch dan Jen yang ramah lalu meminta Randall dan Emily untuk menghabiskan liburan akhir pekan bersama-sama. Randall nampak setuju, namun sebaliknya Emily terlihat tidak begitu senang dengan keputusan Randall tersebut. Di luar rumah, Randall dan Emily tampak berdebat. Wanita itu mempertanyakan alasan Randall yang sempat menghilang bertahun-tahun tanpa kabar. Rupanya pertemuan mereka kali ini adalah untuk pertama kalinya setelah sekian lama berpisah. Dengan janji dan kata-kata mesra, Randall kemudian berhasil menenangkan Emily untuk tetap tinggal di rumah tersebut dan menghabiskan akhir pekan bersama-sama. Singkat cerita, hari pun kini berganti malam, di mana memperlihatkan mereka berempat tengah menikmati santapan makan malam. Dalam percakapan di meja makan tersebut, jelas menunjukkan Emily tidak hanya sekedar cantik, tetapi juga cerdas dan begitu menguasai ilmu kimia organik yang sedang ia pelajari. Menu utama yang mereka santap sekarang adalah tiram yang sebelumnya sudah Jen dapatkan dari pantai. Dari mereka berempat, hanya Emily yang tidak memakan tiram tersebut karena dirinya tidak begitu menyukai makanan laut. Sehabis makan, Randall pun tanpa segan menawarkan Mitch dan Jen untuk menghisap ganja yang telah pemuda itu beli dalam perjalanan menuju ke sana. Dan bukannya menolak, Mitch dan Jen malah menyetujui ajakan pemuda tersebut dengan alasan untuk sekedar bersenang-senang.
Ketika malam semakin larut, mereka berempat yang sedang berbincang di beranda rumah mulai menyadari bahwa pepohonan yang ada di sepanjang pinggir pantai tampak bercahaya di dalam kegelapan. Emily yang juga memperhatikan hal tersebut lalu menyimpulkan penyebab dari pepohonan yang bercahaya adalah kumpulan mikroba yang terbawa dan tersebar oleh angin. Jen yang tertarik melihat keanehan tersebut kemudian pergi menuju pepohonan yang ada di luar agar bisa melihat lebih dekat secara langsung. Sementara itu Emily dan Randall yang mulai merasakan efek dari ganja yang mereka hisap memutuskan untuk kembali ke kamarnya dan segera tidur. Lanjut cerita, Emily dan Randall yang terbangun dalam keadaan pusing lalu menyadari bahwa hari telah siang, memutuskan untuk bersantai di pantai sembari menikmati cuaca yang kini sangat cerah. Saat keluar dari kamar dan turun ke lantai pertama, mereka berdua kemudian dibuat bingung dengan tingkah laku Jen yang aneh, serta tanpa kehadiran Mitch di sampingnya. Merasa cemas dengan kondisi Jen, Emily dan Randall lantas bergegas mencari keberadaan suaminya tersebut di pinggir pantai. Setelah cukup lama mencari dan tidak kunjung berhasil menemukan Mitch, mereka berdua memutuskan untuk bersantai menikmati angin laut. Namun Randall yang merasakan sakit perut segera kembali ke rumah dan meninggalkan Emily seorang diri. Sekepergian Randall, wanita itu kemudian dikejutkan dengan kehadiran Mitch yang secara tiba-tiba telah ada di sampingnya. Mitch yang tingkah lakunya tidak kalah aneh dengan istrinya Jen, lalu berjalan menuju tengah laut yang membuatnya tenggelam dan menghilang. Emily yang awalnya hendak menolong Mitch dibuat begitu kesakitan setelah secara tidak sengaja menginjak ubur-ubur yang terdampar di pinggir pantai. Tidak seperti pada umumnya, kawanan ubur-ubur yang terdampar itu berbentuk aneh dan sangat mengerikan. Emily yang begitu histeris dan syok akibat rasa sakit dari tentakel ubur-ubur yang mencoba masuk ke dalam kakinya, kemudian berusaha mati-matian untuk kembali ke rumah. Setelah berjuang cukup keras, Emily yang akhirnya berhasil sampai ke rumah, segera menuju dapur untuk mengeluarkan tentakel yang ada di dalam kakinya. Meskipun harus merasakan sakit yang teramat sangat, beruntung tentakel tersebut berhasil ditarik keluar dengan menggunakan sebilah pisau dan alat penjepit. Setelah mengobati kakinya yang terluka, Emily yang sekarang mencari keberadaan Randall mendapati pria tersebut tengah diserang oleh Jen yang telah berubah menyeramkan layaknya zombie. Randall yang secara tidak sengaja meninggalkan kunci mobilnya di pinggir pantai saat mencari Mitch, menyebabkan mereka berdua lalu memilih berjalan kaki untuk menyelamatkan diri. Singkat cerita, setelah mereka menempuh perjalanan yang cukup jauh, kondisi Randall yang semakin parah membuat dirinya harus menyerah. Emily yang melihat keberadaan sebuah mobil patroli milik kepolisian yang sudah ditinggalkan oleh pengendaranya, memanfaatkan radio komunikasi yang ada di dalam mobil tersebut untuk meminta pertolongan. Lewat percakapannya dengan seseorang petugas yang ada di seberang radio, Emily pun kini menyadari bahwa kabut yang muncul sebenarnya adalah kumpulan mikroba yang sangat berbahaya, dan dirinya harus segera masuk ke sebuah tempat yang bisa melindunginya dari terpapar kabut tersebut. Dengan sisa-sisa tenaga yang ia miliki, Emily bergegas membawa kekasihnya yang sudah semakin melemah menuju ke sebuah rumah terdekat. Namun sialnya, setelah berhasil masuk ke dalam rumah tersebut, Randall yang sebelumnya ikut mengkonsumsi tiram yang sudah terkontaminasi mikroba
sekarang nampak berubah mengerikan seperti halnya Jane yang telah menyerang mereka sebelumnya. Berbekal tabung oksigen dan alat pernapasan penyelam yang Emily temukan di basement rumah itu, ia pun segera melarikan diri dengan mengendarai sebuah mobil yang ia temukan terparkir di depan rumah tersebut. Tetapi sayang, sebelum wanita itu mampu pergi jauh, kabut yang menghalangi pandangan dan rasa pusing karena telah terlalu banyak menghisap udara bercampur mikroba di dalam kabut, membuat mobil yang dikendalikan Emily keluar dari jalur dan menabrak sebuah pohon. Film pun kemudian ditutup dengan Emily yang ternyata berhasil merangkak hingga mencapai pantai, lalu menghilang setelah terseret oleh gelombang. Oke teman-teman, itulah tadi alur cerita dari film The Beach House yang dirilis pada tahun 2019. Kalau selesai menonton film ini, kalian tiba-tiba merasa kesal, tenang, aku juga. By the way, terima kasih karena telah menonton dan menyimak. Sampai bertemu di video All Boy Stories selanjutnya. Bye bye. You're winsome and you're young, at least that's what they said. Underneath your glitter and your gold, you can't deny the fact that you are growing old. You have 1,000 eyes that never fall asleep. Someday I will leave you when I've had enough of your beauty. We don't go on, but we